Melanjutkan video sebelumnya, keesokan harinya situasi di arena bela diri. Terlihat di arena sudah ada Ling Dao dan Xia Xinyao. Dan di bawah arena, sudah banyak para penonton yang mengguludak di area tersebut. Pembawa acara pun mulai pembukaan, untuk babak final. Hari ini adalah pertempuran terakhir kompetisi besar murid luar kita. Dua pihak yang bertarung adalah Xia Xinyao dan Ling Dao. Salah satunya akan menjadi juara, jadi mari kita saksikan dengan semangat. Untuk kedua peserta silahkan naik panggung. Xia Xinyao membuka percakapan, dengan memasang ekspresi tersenyum dan menyilangkan tangannya mendekap pedang. Dia berkata, dari semua murid luar, hanya kau yang tidak bisa kutebak. Terlepas dari seberapa kuat atau lemahnya yang lain, aku melihatnya hanya dengan sekilas. Sepertinya aku hanya bisa mengenalmu melalui pertarungan denganmu. Ling Dao pun menjawab perkataan Xinyao. Untuk bisa menjadi kakak tertua pada usia yang begitu muda, kamu sungguh luar biasa. Sayangnya, aku harus menjadi juara, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Terlihat masternya Xia Xinyao, berekspresi kesal melihat Ling Dao dan dia berkata dalam hatinya. Keresek, kalau sampai menang, akan kugosok kau hidup-hidup. Pertarungan pun dimulai. Xia Xinyao sudah bersiap-siap menyerang dengan salah satu tekniknya, diperlihatkan teknik yang berelemen air. Xia Xinyao mulai menerjang. Karena kau begitu percaya diri, biarkan aku melihat ilmu pedangmu. Ling Dao pun bersiap untuk beradu teknik pedang dengan Xia Xinyao. Terlihat dari tubuh Ling Dao terpancar kilatan-kilatan listrik. Ilmu pedangmu tidak buruk, tetapi tidak cukup. Kau orang pertama yang membuatku menggunakan teknik ini. Thunderbolt Shadowless Sword. Dari atas tempat para tetua menyaksikan pertarungan, wakil kaisar sangat terkagum melihat pertarungan mereka yang sangat sengit. Terutama Ling Dao yang anak baru di sekte Heaven Splitting Sword, dia sudah bisa memenangi pertandingan, bahkan masuk ke babak final. Itu adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Anak kecil, kau memberiku semakin banyak kejutan. Komentator acara kompetisi membahas skill yang digunakan oleh Ling Dao. Thunderbolt Shadowless Sword. Apa ini teknik pedang? Apakah sekte kita memiliki teknik pedang ini? Aku mengerti, tak heran langkah kakinya begitu cepat kemarin. Dia telah mempelajari Thunderbolt Shadowless Sword. Bagaimana mungkin? Jangan bercanda, tak seorang pun bisa mempelajari Thunderbolt Shadowless Sword. Baik jenius terbaik maupun pemimpin sekte terdahulu, dari sekte Heaven Splitting Sword tidak bisa mempelajarinya. Jadi bagaimana dia bisa mempelajarinya? Lanjut ke pertarungan. Situasi arena yang berguncang, oleh benturan teknik pedang Xia Xinyao dan Ling Dao. Terlihat Ling Dao menahan tebasan horizontal dari Xia Xinyao. Xia Xinyao pun berkata, dengan bersemangat. Aku tak menyangka, kau akan bisa mempelajari teknik Thunderbolt Shadowless Sword, yang tak seorang pun di sekte Heaven Splitting Sword bisa mempelajarinya. Tiba-tiba, ada lagi sosok Xia Xinyao yang dari bawah menghunuskan pedangnya ke arah Ling Dao, di saat Ling Dao sedang menahan Xia Xinyao yang satunya lagi. Sayang sekali, ucap kloningan Xinyao. Kau masih tidak memiliki keuntungan apapun. Terimalah pedangku. Teknik yang diperlihatkan Xinyao membuat wakil kaisar sangat terkejut, ia berkata dengan nada serius. Ini tubuh roh air. Sebelum serangan dari roh air milik Xinyao mengenai Ling Dao, meningkatkan kekuatannya membuat sambaran petir yang sangat besar, dan menyebar luas, membuat Xinyao terhempas jauh ke belakang. Xinyao pun terkejut, lalu ia berkata, apa ini? Terlihat dari atas tempat para tetua, ada masternya Xin Yao, yang melihat muridnya gagal melancarkan serangan karena pertahanan Ling Dao. Ia berkata dengan kesal di dalam hatinya, anak kecil ini, apakah dia sama sekali tidak mendengarkan peringatanku kemarin? Tetapi bagaimana dia begitu kuat? Bahkan tubuh roh air Xin Yao tidak bisa dibandingkan. Kembali ke arena kompetisi, diperlihatkan Xin Yao yang sedang meregangkan tubuh bagian kakinya, sambil berkata, kekuatanmu tidak buruk. Selanjutnya, aku akan menunjukkan padamu pedangku yang terkuat. Jika kau bisa menangkisnya, maka kau menang. Tiba-tiba Xin Yao melompat ke udara, terlihat ombak besar di belakangnya, dan aura biru meliuk-liuk mengikuti ayunan pedangnya.
Lalu Xin Yao meneriakkan skillnya, Embrace of Us 100 Reverse. Ling Dao yang melihatnya pun langsung terkejut, bahkan para tetua yang menyaksikan pun ikut terkejut. Tak disangka, Xin Yao sebenarnya berhasil mempelajari Embrace of Us 100 Reverse. Katanya teknik pedang ini hanya pernah dilakukan oleh murid-murid dalam. Tanpa truki, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Wakil Kaisar ikut menambahkan, Embrace of Us 100 Reverse. Gadis kecil ini benar-benar jenius terbaik. Lanjut ke atas arena, terlihat Ling Dao berekspresi sangat serius, ia berkata dalam hatinya, gerakan ini, Thunderbolt Shadowless Sword, tidak akan bisa menangkisnya. Aku hanya bisa menggunakan teknik dari kehidupanku yang dulu. Kalau begitu, tiba-tiba Ling Dao berteriak dengan keras, lalu dia memusatkan kekuatannya, terlihat dari bawah kakinya, merambat aliran listrik berwarna merah ke seluruh tubuhnya. Silver Moon, Ling Dao langsung menebaskan pedangnya ke arah Xin Yao, yang sama-sama menghunuskan pedangnya, terlihat tebasan Ling Dao jauh lebih kuat, membuat bentrokan teknik yang dimenangkan telak oleh Ling Dao. Membuat Xin Yao terhempas jauh, dan skillnya lenyap dalam seketika. Xin Yao pun terjatuh membentur lantai arena dengan keras, ia terbatuk dan mengerang kesakitan. Dan Ling Dao berkata, dengan sisa-sisa pancaran listrik yang masih berkelibatan. Kau kalah. Wakil Kaisar pun tersenyum lebar, dan dia berkata, bagus. Aku tak menyangka pertempuran terakhir di antara murid luar bisa begitu menakjubkan. Ini sebanding dengan pertarungan di antara murid dalam. Terdengar perkataan kakek Jiang Ren. Kakak, apa kau melihat itu? Pangeran yang kau layani memanglah naga dan phoenix di antara manusia. Dalam waktu singkat sejak dia masuk sekte, dia sudah menjadi yang pertama di antara murid luar. Kau pasti bangga padanya kan? Gemuruh komentar dari para penonton memanas, terdengar teriakan mereka. Kakak tertua benar-benar kalah. Bukankah kalian bilang bahwa kakak senior Ling Dao pasti kalah? Bagaimana? Bukankah tebakanku lebih akurat? Sementara Xin Yao tergeletak di arena, komentar-komentar dari penonton terus bersautan. Terserah, Ling Dao menjadi kakak tertua pasti lebih baik, daripada gadis kecil menjadi kakak tertua. Aku tetap mendukung kakak senior Ling Dao. Cih, semalam kau terus bilang, kalau kakak senior Ling Dao pasti kalah. Di tengah ocehan para penonton, Xin Yao berdiri dan memberi hormat kepada Ling Dao, lalu dia berkata dengan tersenyum. Kalah itu tak masalah. Jika aku tidak memiliki lawan, aku akan metong bosan. Kakak senior, saat aku punya waktu, aku akan datang berkunjung. Aku harap kau tidak akan ragu-ragu untuk mengajariku. Kakak senior, Ling Dao pun melakukan hal yang sama, lalu ia berkata, kakak senior terlalu sopan. Setelah pertarungan final selesai, dan dimenangkan oleh Ling Dao, terdengar pengumuman dari pembawa acara kompetisi ini. Ling Dao, dalam kompetisi besar murid luar ini, kau telah meraih tempat pertama dengan pantas. Mulai hari ini, kau adalah kakak tertua di antara murid luar kita. Perkataan tersebut membuat Xin Yao terkejut, dan Ling Dao menjawab dengan sopan. Baik, lalu dari atas tempat para tetua, master dari Xin Yao bergumam dengan ekspresi sinis. Anak kecil ini sebenarnya tak peduli dengan apa yang kukatakan kemarin. Sungguh konyol. Dan wakil kaisar yang mendengar julukan baru untuk Ling Dao berkata, boleh juga, boleh juga. Lalu dia pun melompat dari tempat ia menonton pertandingan, ke arah arena sambil berkata, para tetua, kalian akan memberikan hadiah 10 besar kali ini. Mereka pun ikut turun menghampiri para 10 besar, sambil berkata, kami akan mengikuti perintah wakil pemimpin sekte. Lalu wakil sekte berkata sambil melayang di udara, Ling Dao, ikuti aku. Yang mulia ini akan membawamu mengambil hadiahmu. Dan Ling Dao yang berada di bawahnya menjawab dengan sopan, terima kasih, wakil pemimpin sekte. Singkat cerita, mereka pun sampai ke aula penyimpanan catatan. Terlihat seorang kakek tua penjaga memberi hormat, dan menyambut kedatangan mereka. Selamat datang wakil pemimpin sekte. Dia pun menjawab sambil berjalan memasuki aula tersebut. Tak perlu formalitas.
Yang mulia ini datang hari ini, untuk hadiah juara pertama kompetisi besar murid luar kali ini. Keluarkan Ki Condensing Pil dan Low Grade Sword Technique. Lalu Patua tersebut berkata sambil menunjuk ke arah Lingdao. Wakil pemimpin sekte, tak mungkin kalau dia yang juara dalam kompetisi besar murid luar. Wakil sekte menjawab perkataannya, tentu saja, kalau tak begitu, untuk apa aku membawanya ke sini? Kenapa kau bertanya seperti itu? Lalu si Patua itu menjelaskan dengan meragukan, dengan kemenangan Lingdao. Itu, wakil pemimpin sekte, aku hanya penasaran, karena dia baru masuk sekte Heaven Splitting Sword 2 bulan yang lalu. Dia hanyalah seorang Bone Quenching Realm saat itu. Jadi menurutku itu, dan dengan cepat wakil sekte bertanya padanya. Lalu, pada saat itu, apa hasil tesnya saat kau menguji bakatnya? Terlihat Patua itu mulai berkeringat, dan menjawab perkataan wakil sekte. Ini, aku tak berani menyembunyikannya dari wakil pemimpin sekte, pada saat itu, aku bertindak atas kemauanku sendiri. Dan tidak menguji bakatnya. Terdengar wakil sekte meninggikan nadanya. Omong kosong, apa tujuan mendirikan aula penyimpanan catatan ini? Bukankah itu untuk menguji bakat murid-murid baru? Karena kau tidak mengujinya sebelumnya, aku akan langsung mengujinya sekarang. Yang mulia ini memimpinya sendiri. Mengapa kau masih berdiri di sana? Dengan tergesa-gesa, Pak Tua itu pun menyingkir dari hadapan mereka. Iya, aku akan pergi sekarang, aku akan pergi. Lalu ketua sekte pun berkata kepada Lingdao. Ayo Lingdao, apa kau tidak keberatan? Jika aku menguji bakatmu kan? Jika kau tidak mengikuti ujian, aku tidak akan memaksamu. Dengan senang Lingdao menjawab, wakil pemimpin sekte, kebetulan aku juga ingin tahu bakatku, jadi mari kita uji saja. Kalau begitu masuklah. Dan mereka pun masuk ke dalam aula catatan pengujian murid baru. Terlihat Pak Tua sedang mempersiapkan pengujian bakat Lingdao. Wakil pemimpin sekte, semuanya sudah siap. Ujian bisa dimulai. Lingdao pun sedikit terkejut, dan wakil sekte berkata padanya, lanjutkan, Lingdao santai saja. Terlihat di ruangan itu ada pedang yang sangat besar, berdiri tegak di hadapan mereka. Lalu Patua penjaga tes ujian ini menjelaskan, Lingdao, aku salah kemarin karena menilaimu dari penampilanmu. Orang tua ini akan membayar utangnya padamu. Tolong maafkan aku. Patua itu melanjutkan perkataannya. Sekarang, yang perlu kau lakukan sederhana saja. Letakkan tanganmu di pedang ini, dan kami akan menilai bakatmu berdasarkan warna pedangnya. Lingdao pun menghampiri pedang besar itu, lalu dia menempelkan telapak tangannya. Baiklah. Pertama, pedang tersebut menyala terang berwarna hijau, lalu berubah menjadi biru, sekarang berubah lagi menjadi merah, lalu berwarna orange. Patua itu menilai dan berkata kepada wakil sekte, bakat high grade talent, bakat high grade talent lagi. Selamat wakil pemimpin sekte, sekarang sekte ini memiliki jenius lain setelah Xia Xinyao. Wakil ketua sekte menjawab perkataan Pak Tua itu. Jangan gegabah, teruskan melihat. Mereka terus memperhatikan Lingdao, yang tubuhnya sudah dilapisi aura berwarna kuning keemasan. Lalu tiba-tiba, terpancar cahaya kuning keemasan, yang sangat menyilaukan dari pedang besar itu. Membuat Pak Tua itu sangat terkejut dan berkeringat. Apa ini? Bukankah ini adalah... Sebelum Pak Tua itu menyelesaikan perkataannya, terlihat Lingdao terus menempelkan telapak tangannya di pedang pengujian bakat, dan pedang itu tak henti-henti memancarkan aura yang sangat terang. Bahkan wakil pemimpin sekte, sampai sangat kegirangan, dan wajahnya pun berbinar-binar, setelah melihat fenomena yang dihasilkan oleh pengujian bakat Lingdao. Ia berkata, bagus, bagus, sangat bagus. Dia sebenarnya memiliki bakat superior grade talent. Ini benar-benar sangat luar biasa. Surga membantu sekte Heaven Splitting Sword. Dan video pun bersambung.